Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Iya, jadi di pertemuan hari ini kita akan membahas limit tak hingga ya. Namun di pertemuan sebelumnya yang kita bahas itu adalah fungsi rasional, dan di pertemuan hari ini fokus kita adalah fungsi irasional. Limit ketakberhinggaan, fungsi aljabar, dan fungsi trigonometri. Di masalah fokusnya adalah fungsi irasional. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Kemudian yang kita pelajari poin 1 dan poin sudah. Poin 1 sudah, poin 2 juga. Nah, poin 3 ya, kita akan fokus ke poin 3, menentukan nilai limit ketakberhinggaan fungsi irasional. Dalam hal ini adalah fungsi aljabar yang bersifat irasional atau yang tidak nyata, gitu ya. Nah, untuk perbedaannya nanti akan dibahas. Apa perbedaan irasional dan rasional, seperti apa nanti akan kelihatan ketika kita membahas contoh ya. Oke, ini pembelajaran kita pertemuan lalu. Untuk nilai fx, di mana 1/x adalah sama dengan 0 ya. Kemudian kita juga telah membahas asimtot, begitu dengan contoh 1, 2, dan 3-nya. Di fungsi rasional juga kemarin penyelesaiannya ya, masih ingat ya. Kalau fungsi rasional dengan melihat penyebut ya, pangkat tertinggi dari penyebut, maka itulah yang akan menjadi pembagi dari pembilang dan penyebut itu sendiri. Nah, jadi untuk hari ini ya, fungsi irasional yang akan kita bahas ya, kita lihat di layar, limit x menuju tak hingga dari fx dikurang gx. Nah, jika, ini ada syaratnya, jika fx dan gx ini adalah fungsi irasional, tandanya apa? Tandanya adalah di bawah tanda akar. Jadi jika nampak akar gitu ya, nampak akar, nah di dalamnya memuat suatu fungsi, maka kita katakan bahwa satu kesatuan tersebut, tanda akar dan aljabar, fungsi aljabar yang di dalam tanda akar tersebut adalah suatu bentuk fungsi irasional, maka penentuan nilai limitnya yaitu dengan cara perasionalan. Jadi terlebih dahulu dirasionalisasi. Gimana cara merasionalisasi? Yaitu dikalikan dengan akar sekawannya, sehingga membentuk limit x menuju tak hingga dari fx per mx ya. Oke, kemudian setelah dirasionalisasi, artinya setelah dari bentuk irasional sudah berubah menjadi bentuk rasional, maka tugas selanjutnya seperti tugas pada fungsi rasional, yaitu mencari penyebut ya, mencari pangkat tertinggi dari penyebut. Maka pangkat tertinggi dari penyebut itu akan menjadi pembagi dari pembilang dan penyebut tersebut. Nah, itu dia dua prinsip dasarnya. Jadi langkah pertamanya adalah merasionalisasi. Setelah bentuknya sudah menjadi rasional, maka selanjutnya adalah mencari pangkat tertinggi dari penyebut, kemudian membagikan pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi tersebut. Kita lihat ya contohnya seperti apa, kita perhatikan. Di contoh 1, ada juga di buku, boleh sambil diperhatikan bukunya ya. Hitunglah nilai dari limit di bawah ini. Kita fokus dulu ke contoh A. Nah, jadi dikatakan di sini nilai A ya, limit x menuju tak hingga dari akar 3x kurang 3 dikurang akar 4x kurang 1. Nah, limit x menuju tak hingga dari akar 3x kurang 3 ini adalah fungsi aljabar ya. Fungsi aljabar ya, di dalam tanda akar. Nah, kalau udah ada tanda akar kemudian memuat fungsi aljabar, maka dapat kita katakan itu adalah fungsi irasional. Maka tugas pertama adalah mengalihkan dengan sekawan, yaitu merasionalisasinya. Nah, di sini operasinya adalah memuat pengurangan ya. Di poin A, operasinya adalah pengurangan, maka
untuk mencari akar sekawannya atau rasionalisasinya, yaitu kebalikan dari operasi pengurangan, yaitu penjumlahan. Maka akar 3x kurang 3 dikurang akar 4x kurang 1, akar sekawannya adalah akar 3x kurang 3 ditambah akar 4x kurang 1 per akar 3x kurang 3 ditambah akar 4x kurang 1. Jadi ini adalah bentuk rasionalnya, bentuk akar sekawannya, bentuk akar sekawannya. Kemudian kita kalikan ya, akar 3x kurang 3 dikali akar 3x kurang 3. Kalau akar A, ya ingat ya, akar A dikali akar A itu adalah sama dengan A. Maka akar ketemu akar, nilainya juga di dalam akar itu sama, maka nilainya hasil perkaliannya adalah 3x kurang 3. Kemudian dikurang ya, kita kalikan lagi. Akar 3x kurang 3 dikali akar 4x dikurang 1 ya. Maka hasilnya adalah akar 3x kurang 3 kali akar 4x kurang 1. Ketemu sama, itu bentuk positif ya, ketemu sama bentuk negatifnya ini. Hasil dari perkalian min akar 4x kurang 1 dikali akar 3x kurang 3. Maka ketemu sama positif negatif, maka habis ya. Maka sisanya siapa yang terakhir adalah min akar 4x kurang 1 dikali akar 4x kurang 1. Nah, negatif jumpa positif hasilnya negatif, pengurangan. Kemudian akar, nilai di dalam akar juga sama-sama 4x kurang 1. Maka akarnya bisa habis atau kita tiadakan dan hasilnya adalah 4x kurang 1. Per dibagi adalah akar 3x kurang 3, tetap ya, penyebutnya tetap, bentuknya tetap. Kemudian nilai limit x menuju tak hingga untuk bagian pembilang kita sederhanakan ya. Untuk pembilang 3x jumpa dengan 4x, 3x kurang 4x adalah min x, kemudian min 3 dikurang min 1 adalah negatif jumpa negatif positif ya, berarti min 3 tambah 1 yaitu min 2. Maka untuk pembilang yaitu hasilnya min x kurang 2 per, ya penyebutnya masih bentuknya tetap ya, karena masih belum bisa kita sederhanakan. Oke, sampai di sini ini adalah bentuk rasionalnya. Ya, ini bentuk rasional. Kita sudah dapati bentuk rasional. Yang awalnya tadi di sini masih irasional, di sini sudah bentuk rasional. Maka tugas kita yang kedua adalah mencari nilai limit dari fungsi rasional ini, ya, dengan cara mencari pangkat tertinggi, kemudian membagi pangkat tertinggi tersebut kepada pembilang dan penyebut. Oke, kita fokus ke penyebut. Berapa pangkat tertingginya ya? Di sini ada konstanta 3 dan 1. Konstanta X-nya berarti pangkat 0 ya. X-nya pangkat 0, sedangkan di 3X dan 4X itu ada nilai X yang berpangkat 1. Maka kita pilih nilai X yang berpangkat 1 ya. 3X dan 4X. Atau kita ambil salah satu variabelnya saja, yaitu si X ya. Tidak usah dimuat koefisiennya juga nggak apa-apa. Kita ambil X, tapi ingat ini nilai X-nya dalam akar. Sehingga tadi yang awalnya X pangkat 1, kalau di dalam akar berarti pangkat setengah ya. Maka dapat kita pilih akar X sebagai pembaginya. Maka kita perhatikan pembagiannya seperti apa. Ya. Nah, jadi nilai limit X menuju tak hingga, dari min X kurang 2 per akar 3X kurang 3 ditambah akar 4X dikurang 1 adalah, kita perhatikan di sini di soal ya. Nah, ini pembilangnya min X. Kalau dibagi dengan akar X berarti min X per akar X. Ya, dikurang 2. Kalau dibagi berarti 2 per
2 per akar X. Ya. Begitu juga dengan penyebutnya dibagi dengan akar X semua. Karena penyebut ini sudah di dalam akar bilangannya, maka di sini tidak perlu lagi akar X ya. Cukup X saja per X ya. Karena sudah berada dalam nilai akar. Oke, kemudian kita sederhanakan ya. Di sini untuk pembilang X-nya nih ya. Untuk pembilang X pangkat 1, kalau pembagian maka pangkatnya dikurang ya. X pangkat 1 dikurang, akar X itu adalah pangkat setengah. Maka 1 dikurang setengah adalah setengah. Maka X-nya adalah X pangkat setengah. Atau akar X ya. Oke, berarti negatif akar X. Ini dia hasil pembagiannya, kemudian dikurang 2 per akar X. Tetap ya, belum bisa disederhanakan per, ya. Mana yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan ya. X per X bisa jadi 1. Di sini 4-nya juga X per X jadi 1. Maka untuk akar yang pertama, akar 3 dikurang 3 per X, ya, ditambah akar 4 dikurang 1 per X. Sehingga setelah sudah disederhanakan, baru bisa kita masukkan nilai substitusinya. Kita gantikan nilai X menjadi tak hingga. Oke, X. Kalau diganti dengan tak hingga berarti min akar tak hingga. Akar tak hingga, segala sesuatu operasi terhadap nilai tak hingga, itu hasilnya tetap tak hingga ya. Maka sini kita dapati nilainya tak hingga bernilai negatif. Maka negatif tak hingga dikurang 2 per akar X. Ya, akar X, akar tak hingga nilainya tak hingga. 2 per tak hingga. Ya, masih ingat ya? Bilangan kalau dibagi dengan tak hingga, hasilnya adalah 0 ya. Ya, jadi untuk 2 dibagi tak hingga nilainya adalah 0. Begitu juga sebaliknya, suatu bilangan kalau dibagi dengan 0 hasilnya adalah tak hingga. Nah, oke, berarti min tak hingga kurang 0 untuk pembilang per, oke, penyebutnya akar 3 dikurang 3 per X. 3 per tak hingga. Maka 3 per tak hingga adalah 0. 3 kurang 0, ditambah akar 4 kurang 1 per tak hingga adalah 0 juga. Maka untuk pembilang di atas adalah dapatnya min tak hingga. Ya, ini min tak hingga kurang 0, ini adalah min tak hingga. Kemudian dibagi dengan akar 3 tambah akar 3 tambah akar 4. Maka, ya, bilangan tak hingga dibagi dengan bilangan berapapun, ya, ini ya. Mau dibagi dengan bilangan berapapun, hasilnya tetap tak hingga. Maka kita dapati karena di bagian pembilangan ada negatif, maka nilainya adalah negatif tak hingga. Jadi penyelesaian untuk poin A yaitu adalah limit X menuju tak hingga dari akar 3X kurang 3 dikurang akar 4X kurang 1 adalah nilainya negatif tak hingga. Nah, itu dia untuk contoh soal kita yang A ya, 1A. Kemudian kita lihat lagi contoh soal kita yang kedua. Nah, yang kedua masih di nomor 1, tapi di poin B ya. Jadi dikatakan bahwa limit X menuju tak hingga dari akar 9X kurang 2 dikurang akar 9X tambah 1. Nah, jadi prinsipnya sama ya. Kita rasionalkan dulu dengan mengalihkan dengan akar sekawan. Ya, akar sekawannya adalah di sini negatif, akar sekawannya adalah positif ya. Akar 9X kurang 2 ditambah akar 9X tambah 1 per akar 9X kurang 2 ditambah akar 9X tambah 1. Selanjutnya kita kalikan ya, akar kali akar. Akar A kali akar A adalah A. Maka hasilnya adalah akar 9X kurang 2 dikali akar 9X kurang 2, 9X kurang 2. Kemudian
Oke, ini akar 9X kurang 2 dikali positif akar 9X tambah 1. Oke, ketemu sama nilai negatif, yaitu negatif akar 9X tambah 1 dikali akar 9X kurang 2. Maka habis ya. Habis. Yang terakhir sisanya siapa? Min akar 9X tambah 1 dikali akar 9X tambah 1. Negatif jumpa positif, maka saya negatif. Kemudian akar ketemu akar, kemudian nilai di dalam akar juga sama, maka hasil perkalian di dalam akar adalah menghasilkan nilai dia sendiri, nilai di dalam akar itu sendiri. Maka hasilnya adalah 9X ditambah 1. Per penyebutnya tetap belum disederhanakan. Kemudian kita lihat pembilangnya 9X dikurang 9X 0 ya. Min 2 dikurang positif 1. Berarti min 2 dikurang 1 adalah min 3 untuk pembilang per penyebut ya. Penyebutnya tetap. Nah, setelah itu sampai di sini, maka kalau sudah disederhanakan, maka inilah bentuk dari rasionalnya. Ya, ini adalah dari fungsi irasional sudah berubah menjadi bentuk rasional. Setelah menjadi bentuk rasional, maka baru boleh kita bagikan dengan pangkat tertinggi penyebut. Ya, penyebutnya adalah X ya. X itu pangkat tertinggi. X pangkat tertinggi. Kalau misalnya kita ambil nilai X saja, jadi kita boleh mengambil pangkat tertingginya itu variabelnya saja boleh, beserta koefisiennya itu juga boleh. Tergantung mana yang mudah untuk dioperasikan. Kalau kita ambil X saja, nanti kita masih perlu menyederhanakan lagi. Jadi makin ribet lagi nanti, karena di sini nanti 9X jumpa X nanti masih perlu disederhanakan lagi. Jadi lebih praktis kalau kita ambil langsung sama koefisiennya. Berbeda tadi sama soal kita yang sebelumnya yang hanya memuat nilai X ya. Jadi boleh kita ambil sama koefisiennya yaitu akar 9X ya. Jadi akar 9X ini akan menjadi pembagi karena ini pangkat tertinggi. Oke. Kita bagikan ya, min 3 per akar 9X, begitu juga dengan penyebut kita bagikan semua dengan akar 9X. Ingat, karena di sini di penyebut sudah nilainya akar, maka tidak perlu lagi dimasukkan nilai akarnya pada 9X, karena itu sudah memuat ya, sudah mewakili dari akar yang besar ini. Nah, maka untuk bagian pembilang ya, min 3, artinya ini kan min 3 ya, per akar 9X ya. Akar 9 dikali. Nah, kita gantikan ya nilai X dengan tak hingga. Berarti akar 9 kali tak hingga. Perkalian tak hingga nilainya tetap tak hingga ya. Akar tak hingga tetap nilainya tak hingga. Berarti minus 3 dibagi atau per tak hingga adalah nilainya 0. Oke, maka untuk pembilang adalah 0 per. Nah, sebelum digantikan dengan nilai tak hingga, kalau ada yang masih bisa disederhanakan, silakan disederhanakan. Seperti ini ya, 9X per 9X itu dapat nilainya 1. Ya. Kurang 2 per 9X. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan, maka langsung saja disubstitusi dengan nilai tak hingga. 2 per 9 kali tak hingga. 9 kali tak hingga nilainya adalah tak hingga, maka 2 per tak hingga adalah 0. Ya, ingat ya tadi ya. Segala bilangan yang dibagi dengan tak hingga nilainya adalah 0. Begitu juga dengan akar yang kedua ya. 9X per 9X adalah 1. Ditambah 1 per 9 kali tak hingga adalah 0. Maka nilainya adalah menjadi 0 untuk pembilang per akar 1 tambah akar 1. Ini seharusnya ada akarnya ya. Menjadi akar 2 ya. Nah, berarti nilainya adalah 0 per akar 2. 0 per akar 2
nilai 0 dibagi dengan bilangan apapun tetap nilainya adalah 0. Maka untuk poin B, limit X menuju tak hingga akar 9X kurang 2 dikurang akar 9X tambah 1, yaitu nilainya adalah hasilnya 0. Nah, ini dia untuk soal kita yang ketiga. Ya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Agar lebih mengerti lagi, kita coba untuk melihat contoh soal yang ketiga, yang poin C, nomor 1C. Sekarang kita perhatikan di soal, sama ya, soalnya masih fungsi dalam akar atau fungsi irasional. Kita rasionalisasi dulu ya dengan akar sekawan dikali dengan akar sekawan, kemudian menghasilkan sudah dikali ke dalam masing-masing ya, 5X tambah 2 kali akar 5X tambah 2, hasilnya ini. Kemudian ini menjadi habis, ketemu negatifnya jadi habis. Kemudian yang terakhir ini ya, min akar 3X kurang 1 ditambah akar 3X kurang 1. Negatif jumpa positif, negatif, karena akarnya nilainya sama, maka akarnya jadi ditiadakan dan nilainya adalah hasil perkalian akarnya adalah nilai yang berada di dalam akar. Per penyebutnya sama ya, akar 5X tambah 2 ditambah akar 3X kurang 1. Kemudian dari bentuk penyederhanaan ini kita selesaikan mana yang bisa dioperasikan. 5X dikurang 3X yaitu 2X ya, ditambah dengan konstanta yaitu 2 dikurang negatif 1. Berarti negatif jumpa negatif positif, berarti 2 ditambah 1 yaitu 3. Maka untuk pembilang adalah 2X ditambah 3 per penyebutnya tetap. Maka ini dia bentuk rasionalnya. Yang selanjutnya bentuk ini akan kita selesaikan. Kita cari nilai limitnya dari fungsi rasional ini ya. Dengan cara mencari pangkat tertinggi penyebut. Pangkat tertinggi dari penyebut boleh kita pakai si 5X ya. Akar 5X, sorry. Boleh kita pakai akar 5X, boleh kita pakai akar 3X. Karena pangkat tertingginya sama-sama X pangkat setengah. Ya. Pangkat setengah, kenapa? Karena dalam akar ya. Ya. Jadi kita boleh di sini pakai akar 5X ya. Silakan kalau mau dicoba dengan akar 3X juga boleh. Oke, kita perhatikan. 2X per akar 5X ditambah ya, dibagi akar 5X, 3-nya juga dibagi dengan akar 5X. Begitu juga dengan penyebut yang di dalam akar. Kemudian, nah sudah selesai sampai di sini, maka mana yang bisa kita selesaikan, mana yang bisa kita masuki nilai limit, boleh. Atau kita sederhanakan dulu ya, biar lebih mudah. Kita sederhanakan 2X dibagi 5X. Coba sama-sama. 2X itu artinya 2X pangkat 1 ya. Oke. Untuk akar 5X itu kan artinya akar 5 dikali akar X. Kita tinggalkan dulu si akar 5-nya di bawah. Oke, karena kita mau mengurangkan ya. Ini kan akar X ya di bawah. Akar X itu berarti X pangkat setengah. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang. Dikurang, akar X itu pangkat setengah, tadi berarti dikurang setengah. Nah, berarti penyederhanaannya 2 per akar 5. X pangkat 1 kurang setengah, setengah. Berarti X pangkat setengah. X pangkat setengah itu adalah akar X ya, atau kita tuliskan seperti ini. 2 per akar 5 dari akar X. 2 per akar 5 akar X. Ditambah yang 3 per akar 5 juga oh sorry, 3 per akar 5 karena 3-nya nggak ada X-nya, maka bentuknya tetap ya. Nah, belum bisa disederhanakan. Nah, ini 5X per 5X bisa 1 dibagi, yaitu hasilnya 1.
Kemudian di sini juga bisa nilainya menjadi 3/5. X per X yang kali X bagi X yaitu 1 ya. Jadi 3/5. Nah, baru udah dapat bentuk penyederhanaannya, maka sudah bisa disubstitusi dengan nilai limit ya. Digantikan nilai X-nya dengan nilai tak hingga. Ayo kita gantikan ya. 2/5 kali akar tak hingga. Akar tak hingga adalah tetap tak hingga. Tak hingga dikali dengan bilangan, maka nilainya tetap tak hingga. Ditambah 3/5 dikali tak hingga. Perkalian dengan tak hingga tetap tak hingga, nilai tak hingga di dalam akar juga tak hingga. 3, ini berarti kan bentuknya 3 menjadi 3 per tak hingga, yaitu 0 ya. Oke, berarti di sini ditambah 0 per akar 1 ditambah 2/5X. 5X, 5 jumpa tak hingga. X-nya ganti tak hingga, berarti tetap hasilnya tak hingga. 2 per tak hingga adalah 0. Begitu juga dengan 1/5X, yaitu 0. Karena 1 per tak hingga ya, yaitu 0. Maka untuk bagian pembilang, nilainya tak hingga untuk penyebut akar 1 tambah akar 3/5. Tak hingga dibagi dengan bilangan, tetap nilainya adalah tak hingga. Maka untuk soal kita yang C ini, hasil akhirnya adalah positif tak hingga ya. Nah, jadi ada 3 soal tadi ya. Sama-sama bentuknya, tapi ternyata ada yang membedakan ya. Membedakan antar ketiga mereka ini. Nah, ini dia. Jadi tadi kita lihat bahwa bentuknya memang kelihatan sama-sama berada dalam tanda akar, sama-sama irasional, kemudian juga sama-sama dikurang ya. Sama-sama operasinya pengurangan. Kemudian apa yang membedakan? Tadi di contoh soal yang A, hasilnya ternyata dapatnya negatif tak hingga. Kemudian contoh soal yang kita yang B ini, hasilnya adalah 0. Kemudian contoh soal kita yang C, hasilnya positif tak hingga. Kemudian apa yang membedakan? Nah, kita lihat ternyata sudah ada ketetapan bahwa ini berdasarkan definisi limit X menuju tak hingga dari akar AX tambah B dikurang akar CX tambah D, bahwa memang secara definisi akan menghasilkan negatif tak hingga jika nilai koefisien awal ini kan koefisien awal ya, koefisien depan dari akar yang pertama dikurang dengan nilai koefisien di akar yang kedua, yaitu si C. Jika koefisien akar pertama diakarkan dikurang dengan akar dari koefisien aljabar yang kedua, akar A kurang akar C, kurang dari 0, maka pasti nilainya negatif tak hingga. Begitu juga jika hasil pengurangan koefisien di dalam akar ini sama dengan 0, maka nilainya tetap 0. Kalaupun bagaimana kalau hasilnya positif tak hingga? Jika hasil pengurangan koefisien di dalam tanda akar adalah lebih dari 0. Jadi coba kita lihat ya. Yang di B, kita lihat koefisien awalnya siapa? Di akar 9X kurang 2, yaitu si 9 ya. Akar 9 dikurang dengan akar 9, yaitu hasilnya 0. Kalau hasilnya 0, maka pasti hasil akhirnya 0. Ya. Begitu juga dengan si C. Akar 5 ya, koefisien awal dikurang akar 3. Ya. 5 kurang 3, 2 ya. 2 itu positif ya Mas ya, positif. Artinya masih lebih dari 0 ya. Maka pasti nilainya tetap positif tak hingga. Begitu juga dengan yang A. Kita lihat yang A ya. Yang A, nah ini dia yang A. Yang A itu, nah akar 3
Yang A itu akar 3, yang depannya ya, koefisien depannya. Kemudian jumpa dengan dikurang dengan akar 4 ya. Dikurang dengan akar 4. 3 kurang 4 negatif 1. Negatif 1 itu artinya di bawah 0 ya, atau kurang dari 0. Maka hasilnya adalah pasti berdasarkan definisi kita tadi, hasilnya adalah negatif tak hingga. Oke. Jadi itu dia kuncinya. Namun untuk penyelesaian tetap nanti untuk contoh-contoh soal ataupun latihan tetap menggunakan konsep, namun untuk membuktikan bisa kita rujuk dari definisi ya, untuk membuktikan apakah benar atau tidak. Nah, itu dia contoh soal kita. Kita akan melanjutkan sedikit lagi ya, satu contoh soal lagi, masih berbicara di fungsi irasional, namun kali ini bentuk aljabarnya adalah fungsi kuadrat ya. Nah, tadi masih belum jumpa kuadrat, tapi konsepnya sama ya, konsepnya sama. Sampai di sini penyelesaiannya kita ambil aja yang A ya. Kita ambil contoh yang A. Jadi sampai di yang A ini kita lihat bentuk soalnya apa? Limit X menuju tak hingga dari akar 2X kuadrat kurang 6X tambah 5 dikurang akar 4X kuadrat kurang 3X tambah 4. Kalikan dengan akar sekawan. Oke, seperti biasa, ini bentuk irasional. Supaya bisa jadi rasional, dirasionalisasi, yaitu dikalikan dengan akar sekawan. Maka kita kalikan dengan akar sekawan, hasilnya akar sama akar, nilainya di dalam akar sama, maka hasilnya adalah bilangan di dalam akar itu sendiri, 2X kuadrat kurang 6X tambah 5. Oke, kemudian akar 2X kuadrat kurang 6X tambah 5 dikali akar 4X kuadrat kurang 3X tambah 4, ya, itu nilainya positif ya hasil perkaliannya. Jumpa lagi dengan bentuk kembarnya, tapi kali ini negatif. Hasil perkalian dari 4X kuadrat kurang 3X tambah 4 akar, dikali akar 2X kuadrat kurang 6X tambah 5, bentuk negatif, maka positif jumpa negatif menjadi saling meniadakan ya, saling nol. Kemudian yang terakhir sisanya, min akar 4X kuadrat dikurang 3X tambah 4, ketemu sama positif 4X kuadrat kurang 3X tambah 4. Akar ketemu akar, habis nilai dalam akar juga sama, maka bisa kita ambil hasilnya adalah nilai dalam akar itu sendiri. 4X kuadrat kurang 3X tambah 4, karena negatif jumpa positif, hasilnya tetap negatif. Oke, penyebutnya tetap ya. Nah, sampai di sini kita sederhanakan dulu ya. Ingat, sederhanakan dulu mana yang bisa disederhanakan ya, yaitu si pembilang ya. 2X kuadrat kurang 4X kuadrat. Berarti min 2X kuadrat ya. Kemudian min 6X jumpa dikurang dengan min 3X. Maka min 6X tambah 3X yaitu min 3X. Positif 5 dikurang 4. Maka hasilnya adalah 1, positif 1. Penyebutnya sama. Nah, inilah dia bentuk ininya, rasionalnya ya. Bentuk rasionalnya. Yang selanjutnya dari sini baru boleh kita bagikan dengan pangkat tertinggi penyebut. Nah, kita fokus ke penyebut. Di bagian penyebut kita jumpai pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Ya, X kuadrat. Nah, jadi balik lagi, apabila kita mau menggunakan koefisien boleh, kita ambil saja variabelnya saja boleh. Ya, oke, tergantung mana yang bisa memudahkan penyelesaian kita. Oke, dalam hal ini kita ambil dulu yang X kuadrat dalam akar pasti ya, masih dalam akar, maka kita ambil adalah akar X kuadrat. Kita bagikan semua komponen di pembilang penyebut dengan akar X kuadrat. Kalau dia sudah di dalam akar, maka tidak perlu tulis lagi ya akarnya. Nah, kita lihat pembilangnya. Kalau akar X kuadrat itu kan ya, kita lihat dulu. Akar X kuadrat itu kan artinya X pangkat 2, karena nilainya kuadrat, karena nilainya di dalam akar, maka itu artinya kan pangkat setengah ya. Pangkat 1/2. Oke,
Berarti kan 2 dikali setengah, maka hasilnya 1. Maka ini kan sama dengan X pangkat 1 atau X saja ya. Jadi bentuk akar X kuadrat hasilnya adalah X. Berarti untuk pembilang min 2X kuadrat per X kuadrat, ini hasilnya X. Berarti menjadi min 2X ya. Kenapa bisa X? Lihat di bagian X kuadrat jumpa sama X pangkat 1. Berarti 2 pangkatnya kita kurangi, 2 kurang 1, 1 berarti pangkat X-nya tinggal 1. Ya. Dikurang, begitu juga ini tinggal X ya, tinggal pangkat X pangkat 1 di bawah, X pangkat 1 yang di atas ketemu dikurang dengan X pangkat 1 di bawah. Berarti X pangkat 1 kurang 1 yaitu X pangkat 0. X pangkat 0 itu adalah 1 dikali dengan 3, maka hasilnya 3. Ditambah ya. Ini tetap tadi ketemu pangkat dengan akar ketemu, jadi hasilnya adalah X. 1 per X. Tetap ya, 1 per X. Dibagi dengan, nah, bilangan di dalam akar mana yang bisa dijadikan disederhanakan, kita sederhanakan. X kuadrat ketemu X kuadrat hasilnya 1. Di sini juga hasilnya 1. 2 kali 1, 2 dikurang 6X per X kuadrat, berarti 6X pangkat 1 dikurang 2, yaitu 6X pangkat min 1. X pangkat min 1 itu adalah 1 per X. Maka bentuknya bisa kita jadikan 6 per X. Ditambah 5X kuadrat tetap ya. Nggak bisa disederhanakan. Ditambah akar 4 dikurang 3X per X kuadrat. Ini tadi ya. 3X sama seperti tadi ya, 3X per X kuadrat. Berarti yang di atas itu kan pangkatnya 1. Dikurang karena pembagian. Dikurang pangkat X di bawah itu 2. 1 kurang 2 berarti sama dengan 3X pangkat X-nya jadi 1 kurang 2. Pangkatnya jadi berapa? Min 1. X pangkat min 1 itu dapat kita tulis 1 per X. Atau 3 kali 1, 3. Jadi bentuknya 3 per X. Ini dia ya, 3 per X. Ditambah 4 per X kuadrat. Nah, udah dapat, maka tinggal disubstitusi. Tinggal dicari nilai limitnya. Kita gantikanlah nilai X dengan nilai tak hingga. Min 2 dikali tak hingga, tetap min tak hingga. Min 3 dikurang 3 ditambah 0. 0 dari mana? Nih, 1 per X. 1 dibagi tak hingga, hasilnya 0. Per dalam akar. Akar 2 dikurang 6 per tak hingga. 6 per tak hingga 0. 5 per tak hingga juga 0. Ya, ditambah 4 dari sini ya. 4 di akar kedua, 4 dikurang 3 per tak hingga 0, 4 per tak hingga juga 0. Maka untuk yang di atas, min tak hingga dioperasikan dengan bilangan apapun tetap min tak hingga per akar 2 ditambah akar 4. Sehingga min tak hingga dibagikan dengan akar 2 ditambah akar 4, mau dibagikan dengan bilangan apapun, tetap itu hasilnya adalah min tak hingga. Sehingga hasil akhirnya adalah min tak hingga. Jadi itu dia ya. Mungkin lebih panjang ya. Kalau fungsi kuadrat mungkin akan lebih panjang caranya. Tapi overall konsepnya sama. Dirasionalkan dulu, kemudian dibagikan dengan pangkat tertinggi penyebut. Setelah rasional, maka bisa dibagikan dengan pangkat tertinggi penyebut. Oke? Lebih kurang pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas penyelesaian contoh-contoh ya. Jadi kita akan eksplor lebih banyak contoh. Dan untuk apabila ada pertanyaan silakan kita diskusikan di grup ya. Oke, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya.